Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang limit fungsi. Pertama, pengertian limit. Limit fx mendekati c sama dengan L ditulis seperti ini. Limit fx, x-nya mendekati c sama dengan L. Jadi, jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan C, tetapi X-nya tidak sama dengan C, maka Fx mendekati L. Gitu ya. Jadi, limit Fx untuk setiap nilai X yang cukup dekat dengan C, tetapi X-nya tidak sama dengan C. Nah, Fx ini nilainya mendekati L. Ada beberapa sifat limit fungsi. Jadi, jika N, nanti setiap variabel N di sini ya, setiap huruf N di sini menandakan bahwa N adalah bilangan positif gitu ya. Jika N adalah bilangan positif, kemudian K itu menandakan konstanta, kemudian F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C. Nah, maka akan berlaku teorema berikut ini. Yang pertama, limit K mendekati C akan sama dengan K. Jadi jika ada sebuah konstanta, limit suatu konstanta di mana X mendekati C, maka nilainya sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi limit K mendekati C sama dengan K. Kemudian limit X mendekati C sama dengan C. Jadi jika ada suatu limit dari suatu variabel X mendekati C, maka hasilnya sama dengan C. Kemudian limit K dikali Fx mendekati C itu akan sama dengan K dikali limit Fx mendekati C. Jadi K di sini konstanta, limit dari suatu konstanta dikalikan suatu fungsi, maka konstantanya bisa dipindahkan ke bagian depan. Jadi seperti ini, K dikali limit Fx mendekati C. Kemudian yang selanjutnya, limit Fx tambah Gx mendekati C. Nah, jadi limit Fx tambah Gx mendekati C, maka bisa kita ubah menjadi limit Fx mendekati C ditambah limit Gx mendekati C. Begitu juga dengan pengurangan. Limit Fx dikurang Gx mendekati C, hasilnya akan sama dengan limit Fx mendekati C dikurang limit Gx mendekati C. Ya, jadi dipisahkan gitu ya, dibuat partisi. Kemudian selanjutnya limit Fx kali Gx mendekati C, ini sama seperti penjumlahan pengurangan yang di atas ya. Jadi limit Fx mendekati C kali limit Gx mendekati C. Jadi maksudnya di sini kan dia satu ya, limit Fx kali Gx, X-nya mendekati C. Nah, bisa kita pisahkan. Jadi limit Fx mendekati C dikali limit Gx mendekati C. Gitu. Kemudian begitu juga dengan pembagian. Limit Fx per Gx mendekati C sama dengan limit Fx mendekati C dibagi limit Gx mendekati C. Nah, syaratnya adalah limit Gx mendekati C tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena di sini limit Gx-nya merupakan penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, karena nanti kalau di atas limit Fx-nya tidak bernilai 0, sedangkan limit Gx-nya bernilai 0, suatu bilangan dibagi 0, maka hasilnya nanti tidak terdefinisi. Jadi syaratnya limit Gx-nya tidak boleh sama dengan 0, agar hasilnya terdefinisi. Gitu ya. Kemudian limit Fx dipangkatkan N mendekati C. Jadi fungsinya kan dipangkatkan N. Nah, hasilnya akan sama jika limitnya dipangkatkan N. Jadi, limit Fx dipangkatkan N mendekati C akan sama dengan limit Fx mendekati C dipangkatkan N. Nah, gitu ya. Jadi, ketika di sini kita pangkatkan dulu, baru ditentukan nilai limitnya. Hasilnya sama dengan ketika kita tentukan dulu nilai limitnya, baru kita pangkatkan N. Sama. Kemudian di sini limit akar pangkat N dari Fx mendekati C. Ya, jadi di sini fungsinya dulu yang diakarkan pangkat N. Nah, ini hasilnya akan sama dengan di sebelah sini. Ditentukan dulu limitnya, baru diakar
pangkat N. Gitu ya, itu sama hasilnya ya. Kemudian di sini, jadi limit akar pangkat N dari Fx mendekati C sama dengan akar pangkat N dari limit Fx mendekati C. Dengan syarat limit Fx mendekati C-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tidak bernilai negatif, karena nanti kalau akar dari bilangan negatif tidak terdefinisi, atau dia termasuk nanti bilangan imajiner ya. Jadi agar dia bilangan termasuk himpunan bilangan real, maka Fx-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, karena di sini dia berada di bawah tanda akar. Nah, sekarang ada beberapa metode untuk menentukan nilai limit. Jadi ada 3 ya. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, yang ketiga metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, metode substitusi. Jadi substitusi, menggantikan gitu ya. Jadi metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Jadi contohnya seperti ini. Limit setengah x tambah 4 mendekati 2. Jadi di sini x-nya, karena x-nya mendekati 2, bisa langsung kita substitusi. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi setengah dikali x, x-nya 2, jadi setengah dikali 2 ditambah 4. Setengah kali 2 sama dengan 1, ditambah 4 sama dengan 5. Nah, ini metode yang paling gampang ya. Jadi hasilnya sama dengan 5. Nah, metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi tadi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti ini ya, tak tentu atau tidak terdefinisi, maka fungsi tak tentu atau tak hingga ya. Jadi maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu kemudian bisa disubstitusikan. Jadi misalnya tak hingga atau 0 bagi 0 kan tak hingga hasilnya. Ada tak hingga banyaknya bilangan yang apabila dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. Sehingga 0 bagi 0 sama dengan tak hingga. Nah, jika ada suatu fungsi, limit suatu fungsi, ketika kita substitusi nilai X-nya secara langsung, hasilnya adalah tak hingga, bentuknya tak hingga seperti ini, maka kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Tak hingga bagi tak hingga, tak hingga. 0 kali tak hingga, tak hingga. Tak hingga kurang tak hingga, tak hingga. 0 pangkat 0, tak hingga. Tak hingga pangkat 0, tak hingga. Tak hingga pangkat tak hingga gitu ya. Jadi kita lihat contohnya. Misalnya di sini limit x kuadrat dikurang 3x per 2x kurang 6 mendekati 3. X-nya mendekati 3. Sekarang kita coba jika kita substitusi langsung. X-nya 3. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. Di sini dikurang 3 kali X. 3 kali 3, 9. 9 kurang 9, 0. Pembilangnya 0. Di sini 2, 2x, 2 kali 3, 6, 6 kurang 6, 0. Berarti atasnya 0, bawahnya 0. 0 per 0 sama dengan tak hingga. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Caranya difaktorkan. Jadi x kuadrat dikurang 3x, kita faktorkan menjadi x dikali x dikurang 3. Ya, x kali x ke dalam kan x kuadrat. Kemudian x dikali min 3 sama dengan min 3x. Kemudian 2x kurang 6. Kita faktorkan menjadi 2 kali x kurang 3. 2 kali x, 2x. 2 kali min 3, min 6. Gitu ya. Di atas ada x kurang 3, di bawah ada x kurang 3. Bisa kita coret atau hilangkan. Sisanya x per 2. Setelah memperoleh x kurang 2, baru bisa kita substitusi. X-nya sama dengan 3. Nah, maka x kurang 2. X-nya disubstitusi dengan 3, maka hasilnya 3 per 2. Nah, gitu ya. Selanjutnya, metode yang ketiga, metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, apa itu irasional? Bilangan yang berbentuk akar. Ya, bilangan yang berbentuk akar. Maka fungsi harus dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Jadi misalnya seperti ini. Limit X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7 mendekati 7. X-nya mendekati 7. Jika kita substitusi langsung, X-nya sama dengan 7 di sini. X-nya 7. 7 kurang 7, 0.
Akar 7 dikurang akar 7, 0. 0 per 0. 0 per 0 hasilnya tak hingga. Di sini di bawah penyebutnya bentuknya akar 7. Gitu ya, bentuknya bilangan irasional. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, ini soalnya tadi ya, limit X kurang 7 per akar X dikurang akar 7 mendekati 7. Kita kalikan dengan faktor sekawan. Kita lihat bentuk penyebutnya. Bentuk penyebutnya yang akar ini. Bentuk penyebutnya kan akar X dikurang akar 7. Faktor sekawannya apa? Jika di sini tandanya tambah, maka faktor sekawannya jika di sini tandanya kurang, maka faktor sekawannya tandanya tambah. Gitu ya. Akar X dikurang akar 7. Faktor sekawannya adalah akar X ditambah akar 7. Nah, ini dikalikan akar X tambah akar 7 per akar X tambah akar 7. Atas sama bawah, pembilang dan penyebut ini kan sama. Artinya kalau pembilang dibagi penyebut ini kan hasilnya 1. Suatu bilangan apabila dikalikan 1 hasilnya kan tetap sama bilangan itu sendiri. Gitu. Jadi ini hanya sebagai alat bantu saja. Padahal kan ini sebenarnya hasilnya kan 1 nilai yang ini ya. Nilai ini kan 1 sebenarnya. Jadi kita hanya memodifikasi bentuknya saja. Nah, sekarang kita lihat. Yang di atas kita kalikan. X kurang 7 dikali akar X tambah akar 7. Letakkan di sini ya. X kurang 7 dikali akar X tambah akar 7. Ini seharusnya ada tanda kurung satu lagi di sini ya. Kemudian yang bagian bawah. Akar X dikurang akar 7 dikali X tambah akar 7. Nah, di sini kita ingat prinsip perkalian bilangan kuadrat ya, selisih dua bilangan kuadrat. Jika A kurang B dikali A tambah B, hasilnya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Gitu ya, ini namanya selisih persamaan kuadrat. Nah, di sini kita lihat. X kurang akar X dikurang akar 7 dikali akar X tambah akar 7. Kan bentuknya sama seperti ini. A kurang B kali A tambah B. Ini A-nya A kurang B kali A tambah B. Maka hasilnya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadratnya apa? Akar X kuadrat dikurang akar 7 kuadrat. Akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu sama dengan X. Suatu bilangan berakar apabila dikuadratkan maka akarnya hilang. Gitu ya. Akar X dikuadratkan berarti sama dengan X. Jika akar 7 dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 7. Nah, di sini kan hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Akar X kuadrat dikurang akar 7 kuadrat. Jadi sama dengan X dikurang 7 di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ya, di sini di bagian pembilang ada X kurang 7, bagian penyebut ada X kurang 7, maka bisa dicoret. Ya, X kurang 7 dibagi X kurang 7 kan sama dengan 1 ya. Nah, kemudian sisanya akar X tambah akar 7. Akar X tambah akar 7. Setelah sampai di sini baru bisa kita substitusikan dengan nilai limit X-nya. X-nya mendekati 7, maka substitusi X di sini dengan 7. Jadinya akar X kita substitusi menjadi akar 7. Akar 7 tambah akar 7 sama dengan 2 akar 7. Ini kan kalau nggak ada koefisiennya ditulis di depan artinya kan 1 akar 7 ditambah 1 akar 7. Karena bilangan akar di bawah akarnya sama, maka bisa kita jumlahkan bagian koefisiennya. 1 tambah 1, 2, berarti 2 akar 7. Nah, gitu ya. Ini ketika SMA sudah dipelajari, jadi hanya mengulang saja. Kemudian metode untuk menyelesaikan limit tak hingga. Nah, kita lihat ya. Jadi, bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Jadi, limit AN X pangkat N tambah AN kurang 1, X pangkat N kurang 1. Jadi, dia tak hingga banyaknya. Gitu ya. Banyaknya tak hingga banyaknya. Kemudian di bawahnya juga begitu. PM X pangkat M tambah PM kurang 1, X pangkat M kurang 1, dan seterusnya. Jadi bentuknya ini tak hingga per tak hingga. Pembilangnya tak hingga banyaknya, penyebutnya tak hingga pula banyaknya. Jadi tak hingga per tak hingga. Limitnya X-nya mendekati tak hingga. Nah, maka di sini kan sama dengan L. Maka L ini hasilnya L sama dengan 0,
Jadi hasil limit ini, nilai limit ini sama dengan 0 jika dan hanya jika N lebih kecil dari M. N itu adalah pangkat di sini. Pangkat variabel pada penyebut, pangkat variabel pada pembilang. Kemudian M adalah pangkat variabel pada penyebut. Jika N lebih kecil dari M, maka nilai limitnya sama dengan 0. Jika N sama dengan M, maka nilai limitnya sama dengan A per P. Ini, A per P. Jika N lebih besar dari M, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya contoh yang pertama, limit 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 2x dikurang 1 per 5x pangkat 3 tambah 14x pangkat 2 dikurang 7x tambah 2. Ini kan panjang banget ya, tak hingga banyaknya gitu ya. Nah, X-nya mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita lihat. Pangkatnya ini. Nih. Ini N dan ini M. N-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 3. Jika N sama dengan M, jika N sama dengan N, maka nilai limitnya sama dengan A per P. A-nya yang mana ini? A per P. A adalah koefisien variabel X pangkat 3, P-nya adalah koefisien variabel X pangkat 3. Jadi A per P sama dengan 4 per 5. Nggak usah dicari lagi. Dengan menggunakan ketentuan ini, kita memperoleh hasil limitnya sama dengan 4 per 5. Gampang ya? Nah, contoh yang kedua misalnya limit X pangkat 3 tambah 2X per X pangkat 2 tambah 1. Mendekati tak hingga. Jadi di sini mendekati tak hingga limitnya. Sekarang kita lihat N-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 2. Jika N lebih besar dari M, kan 3 lebih besar dari 2. Jika N lebih besar dari M, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Udah, tentukan saja. Karena N lebih besar dari M, maka hasil limitnya sama dengan tak hingga. Gitu ya. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk limit tak hingga, tapi bentuk tak tentunya tak hingga dikurang tak hingga. Gitu ya. Di sini limitnya akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang. Ini tandanya ada akar, kemudian dikurang, ada akar lagi gitu. Limit akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R mendekati tak hingga sama dengan L. Nah, ini ketentuannya mirip seperti yang tadi. Jadi nilai L, nilai limitnya L sama dengan negatif tak hingga jika A kurang dari P. A ini kurang dari P. Kemudian L sama dengan B kurang Q. Ini B-nya di sini B kurang Q per 2 kali akar A jika dan hanya jika A-nya sama dengan P. Ya, jika A di sini sama dengan P di sini, maka nilai limitnya sama dengan B kurang Q per 2 kali akar A. Kemudian nilai limitnya sama dengan tak hingga jika dan hanya jika A-nya lebih besar dari P. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Misalkan yang pertama, limit akar dari X kuadrat tambah X tambah 1 dikurang akar dari X kuadrat tambah 2X mendekati tak hingga. Sekarang kita lihat nilai A dan P-nya. Di sini A-nya 1, ya kan? Ini kan nggak ada koefisiennya, tapi sebenarnya kan 1 X kuadrat gitu ya. Jika koefisien tidak ditulis, artinya nilainya 1. Di sini A-nya 1, P-nya juga 1. Jadi A sama dengan P. Kita lihat di sini, jika A sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan B kurang Q. B-nya koefisien X, B-nya 1, Q-nya di sini, Q-nya 2. 1 kurang 2 per 2 kali akar A. A-nya 1. 2 kali akar 1. 1 kurang 2, negatif 1. Akar 1, 1. 2 kali 1, 2. Sehingga hasilnya negatif 1 per 2. Nah, selanjutnya, contoh yang kedua, akar dari 2X kuadrat dikurang X tambah 5 dikurang akar dari 4X pangkat 3 dikurang 1. Sekarang kita lihat nilai A dan P-nya. A-nya di sini 2, P-nya di sini 4. Artinya apa? A-nya lebih kecil dari P.
Jika A lebih kecil dari P atau kurang dari P, maka nilai limitnya sama dengan negatif tak hingga. Ya udah, langsung saja tulis negatif tak hingga. Karena kita tahu bahwa A-nya lebih kecil atau kurang dari P. Sehingga hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Gitu ya. Beberapa sumber rujukan dan gambar saya ambil dari www.zenius.net. Nanti bisa dilihat ada contoh-contoh lain di sana ya. Penjelasan tentang limit fungsi cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan dipahami lagi secara perlahan sehingga lebih paham gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.